Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini Ustazah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Mas Ishak. Alhamdulillah sehat semua. Semoga juga Mas Ishak demikian serta keluarga, juga sahabat-sahabat muslimah, dulur Victor yang menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga sekeluarga sehat-sehat semua. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Mudah-mudahan doa baik kembali kepada panjenengan juga Ustazah. Amin. Alhamdulillah. Baik Ustazah, pada pagi yang penuh barokah ini ya, kira-kira topik yang kita akan angkat ini ya sebagai pembahasan tentang napa niki Ustazah. Iya, Mas Ishak, pada beberapa hari yang terakhir ini sebenarnya saya sebenarnya ingin menggunakan kesempatan on air yang kita cuma ketemu 1 bulan sekali itu. Betul. Antara mengangkat 1 tahun Palestina ya, kita mau ambil pelajaran dari sana, atau yang kemudian akhir-akhir ini muncul kembali pemberitaan seputar generasi yang kemudian menjadi korban dari perilaku homoseksual ya, yang itu terutama pada akhir-akhir ini kan muncul kembali karena ada kasus di salah satu panti asuhan ya, malahan panti asuhan yang lebih dari 32 anak itu ya dilaporkan telah menjadi korban dari pengasuhnya malahan pemilik dari panti asuhan itu sendiri. Dan ini bukan sebuah peristiwa yang bisa kita anggap kecil gitu, karena ketika ada kejadian yang keluar begini, sebenarnya itu adalah sebuah fenomena gunung es, Mas, di saat yang tidak terlihat itu jauh lebih besar daripada itu begitu ya. Dan kebetulan kemudian juga ada beberapa pesan-pesan masuk ya dari mungkin follower saya di beberapa akun sosmed begitu ya, yang kemudian juga menanyakan beberapa hal terkait dengan hal tersebut ya. Jadi kayak bagaimana kemudian kita melindungi anak-anak kita dari seperti itu, kemudian kalau sudah terlanjur jadi korban bagaimana, apakah beda antara dia pelaku dengan misalkan korban perkosaan dan seterusnya. Itu akhirnya saya putuskan mungkin pada pagi hari ini kita membahas itu dulu, Mas Ishak ya. Kita akan membahas seputar bagaimana melindungi generasi dari kaum pelangi. Tapi kaum pelangi ya, kata-kata pelangi itu terlalu indah ya. Terlalu bagus kalau boleh dinisbahkan pada sebuah amal kemaksiatan ya. Ya sebenarnya kaum sodomi ya. Cuman kalau kita menuliskan publikasinya itu di sosmed itu sudah langsung jadi ini diblokir dan membuat direport ya begitu ya. Jadi kalau memang nggak dituliskan pelangi memang relatif aman, tapi ya itu tadi. Jadi sebenarnya itu mungkin ya, semoga perbincangan pada hari ini satu sisi itu bisa menjadi bekal nanti orang tua untuk mencegah anaknya baik jadi pelaku maupun jadi korban gitu ya. Yang sisi yang lain, seandainya kemudian ada di antara yang mendengar ini juga adalah mereka-mereka yang masih berkubang dalam kemaksiatan ini, semoga juga menjadi sebuah perantara untuk menguatkan, untuk melakukan taubatan nasuha. Bahwa kerusakan itu tuh sebuah perbuatan yang sangat keji dan tidak hanya merusak Anda sendiri gitu ya. Implikasi juga tidak hanya di dunia ini tapi juga sampai di akhirat nanti. Dan ketika kita bicara akhirat itu artinya selama-lamanya begitu ya. Masya Allah. Mungkin kita bahas tentang gitu, Mas Ishak. Baik dulur Victor, mari kita simak kajian pada pagi hari ini bersama guru kita Ustazah Dr. Hajar Roshidah, Master Kedokteran Tropis. Anda bisa bergabung dulur dengan kami nanti di 081234939390 atau bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio Al Victor. Baik Ustazah, monggo disilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur Victor, semua sahabat-sahabat yang menyimak pada perbincangan kita di pagi hari ini, Fajar Syiar Victor, dan juga melalui live IG Radio Victor, dan juga melalui live
page Facebook saya ya, Faiza Roshidah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi semua urusan kita. Sahabat-sahabat Dulur Victor semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Beberapa waktu yang lalu kita semua sudah juga mendengar bahwa ada lagi begitu ya, setelah berkali-kali sebenarnya berkali-kali peristiwa yang sama itu terjadi, dan ketika kemudian itu muncul kembali pemberitaan itu, kemudian kita mendapati bukannya dari sisi jumlah semakin menurun, dari sisi pelakunya itu memang misalkan circle-nya itu hanya circle-circle yang memang bisa kita deteksi memang mereka adalah circle-nya LGBT misalkan, tapi kemudian semakin kesini semakin membuat masyarakat ya, kita semua itu mungkin akhirnya menjadi bingung, bahkan di tempat yang dipercaya untuk orang tua itu menitipkan anaknya yang covernya itu adalah untuk membantu dan melindungi anak-anak. Kenapa kemudian malah ternyata menjadi sebuah istana kejahatan gitu ya. Itu hanya kedok untuk kemudian malah mendapatkan korban bagi predator seksual anak yang justru malah aman karena dia memiliki cover yang itu di luar prediksi orang-orang masyarakat pada umumnya yang memandang bahwa di situ itu ya orang-orang yang baik itu ya. Gitu ya. Nah, ini adalah yang sedang kita bicarakan, itu adalah bagaimana kemudian kita melihat LGBT atau kaum homoseksual ini kok makin lama kita menemukannya kok makin berani saja, makin banyak saja kita menemukannya itu masuk ke komunitas-komunitas, bahkan ada ustadz ya kan, ada agamawan, ada kampus-kampus atau kemudian sekolah-sekolah agama. Itu bagaimana kemudian kita yang harus kita lakukan gitu ya. Bagaimana kemudian perlindungan yang bisa kita lakukan kepada generasi kalau kemudian kita menemukan situasi yang seperti itu gitu. Nah, yang paling utama dan pertama untuk kemudian saya butuh untuk tekankan lagi, refresh lagi untuk menjadi sebuah sandaran ya, sebuah pijakan kita mau memandang persoalan ini, membedahnya, menganalisanya, dan kemudian mencari tawaran solusi mana yang akan kita ambil adalah bahwa kita wajib bertanya dan mengembalikan sudut pandang kita itu kepada bagaimana Islam memberikan tuntunan. Kembali ke Islam ya. Karena kalau tidak begitu Mas Ishak, kita akan diombang-ambingkan dengan berbagai macam teori, narasi, kemudian pendapat, konvensi-konvensi, kesepakatan-kesepakatan, bahkan dia menggunakan label-label atau jalur-jalur kebijakan dan kesepakatan-kesepakatan internasional, begitu kan ya. Kalau kemudian kita itu bukanlah satu kaum, satu kelompok orang yang beriman, yang mengerti dan memahami bahwa kita sudah memiliki tuntunan kehidupan yang komplit dan lengkap gitu ya, mungkin kita akan bisa jadi terpana dengan narasi-narasi yang beredar di luar sana, yang kemudian dibungkus dengan keilmiahan atau sebenarnya itu pseudoscience ya, sebenarnya itu juga fake, nggak ada pembuktian yang kemudian benar-benar menunjukkan bahwa itu sebenarnya adalah sesuatu seperti yang diklaimkan. Tetapi ketika kemudian kita itu paham bahwa Rasul menyampaikan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya, maka sepanjang kita memegang Islam kita akan ditarik kepada ketinggian, dan ketika kita ada pada ketinggian maka kita akan bisa melihat mana yang sebenarnya itu sebuah kerendahan, kehinaan, dan mana sebenarnya hakikinya kemuliaan gitu Mas Ishak. Dan ini merujuk kepada bagaimana Islam memberikan tuntunan, itu adalah konsekuensi iman kita. Nah, ini harus saya selalu ulang supaya menjadi mindset yang otomatis. Setiap kali ketemu masalah, saya Muslim, saya harus nanya pada Islam. Itu harus begitu. Sebagaimana yang ada di dalam An-Nisa 65. Ini juga saya selalu ulang-ulang. Coba nanti sahabat-sahabat buka, dulu kita buka An-Nisa 65. Bahwa di situ Allah berfirman bahkan dengan mengawalinya dengan kalimat
takkid ya, kata-kata yang menggunakan huruf takkid dan dengan harfu qasam juga, dengan qasam artinya sumpah, Allah bersumpah. Fala wa rabbika, maka sungguh demi Tuhanmu. Nah, dia bersumpah dengan namanya sendiri. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mereka itu pada hakikatnya tidak beriman. Semuanya dinafikan keimanannya sampai yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim atas segala persoalan yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan ketika kemudian sudah kamu putuskan apa jawabannya, apa solusinya, tidak engkau dapati pada diri mereka itu keberatan sedikit pun, dan mereka menerimanya dengan sepenuh hati. Jadi konsekuensi iman kita itu selalu merujuk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad, yaitu risalah Islam, menjadikannya sebagai hakim, sebagai pemutus. Ketika sudah diputuskan, oh ini halal, oh ini haram, ini terpuji, ini tercela, ini mengantarkan kepada keridhaan Allah, ini mengantarkan kepada kemurkaan Allah, maka kita menerimanya dengan sepenuh hati tanpa ada rasa keberatan sedikit pun. Itu harus begitu. Dan kita juga di dalam Al-Maidah 49 itu juga harus saya ulang-ulang juga. Allah berfirman, "Anihkum bainahum bima anzalallah." Hendaklah kalian itu gitu ya, menghukumi persoalan-persoalan yang terjadi di antara kalian itu bima anzalallah, dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi memang kalau kita ngaku mukmin, itu konsekuensinya adalah kita memiliki jalan hidup Islam. Kita menjadikan segala persoalan yang kita hadapi itu, ketika kita cari solusinya, nanyanya ke Islam. Dan ketika sudah kita temukan, sudah sami'na wa ata'na, kita menerimanya dengan sepenuh hati tanpa ada rasa keberatan sedikit pun. Termasuk juga dalam hal ini, Mas Isan. Karena kalau kemudian kita tidak bertanya kepada Islam, maka di situ tuh akan kita dapat, oh apakah LGBT atau homoseksual ini tuh gangguan kesehatan mental, ataukah ini gangguan jiwa. Kita kan bisa mendapati itu penjelasan yang seperti ini tuh gonta-ganti dari tahun ke tahun. Dunia pada awalnya dulu mengatakan bahwa ya itu adalah bagian dari gangguan jiwa, tapi kemudian makin kesini, dan itu ada pada satu titik juga di mana mereka kemudian sampai melakukan voting. Jadi ini dimasukkan gangguan jiwa ataukah tidak, begitu kan ya? Ya, sampai kemudian disepakati bahwa bukan gangguan jiwa. Kalau di kita memang pernah masuk dia dalam orang dengan masalah mental, tapi bukan masuk ke dalam, belum ada gangguannya. Tapi kalau yang transgendernya masuk ke dalam orang dengan gangguan jiwa. Tapi semakin kesini ketika kemudian kita juga mengadopsi bagaimana kesepakatan internasional, apakah yang disampaikan oleh asosiasi psikiatri mungkin Amerika, Australia, Eropa, atau kemudian WHO, maka kemudian kita akan mendapati bahwa sekarang sama sekali yang namanya orientasi seksual menyimpang tadi itu nggak masuk ke dalam orang dengan gangguan jiwa. Jadi bahasan kita itu tidak hendak ribut di situ begitu. Karena saya hendak menjadikan itu sebagai standar untuk menilai, melakukan sebuah penyikapan atau kemudian nanti nyari solusi, tidak. Tapi kita benar-benar kembalikan saja kepada Islam. Kenapa begitu? Karena Allah lah yang menciptakan kita dan dunia ini. Dia yang pasti paling tahu bagaimana baik dan apa yang baik dan buruk untuk ciptaannya, kan begitu kan ya. Apa yang bisa mengatakan pada kerusakan, apa yang bisa mengatakan pada kebaikan. Dan aturannya itu sifatnya pasti hakiki, enggak nisbi, enggak kira-kira, enggak gonta-ganti, enggak trial and error, kan gitu kan ya. Dan hakikinya itu tidak hanya kemudian bisa kita pegang selama di dunia ini, wah ini benar, pasti benar, tapi karena memang hakiki itu sampai ketika nanti kita dikembalikan kepada Tuhan kita tidak kecelik gitu loh. Karena kalau kemudian kita mengira di sini itu, wah ini kita bela-bela gitu ya, kita jadikan ini bahkan sebagai heroisme atas nama perjuangan hak asasi manusia gitu. Ternyata ketika kemudian kita dikembalikan kepada sang pencipta manusia itu, penilaiannya, standar penilaian itu ternyata beda. Gitu kan. Kalau hari ini kan ya membuka aurat, memiliki orientasi seksual kayak apa saja begitu kan ya. Itu hak asasi manusia, bagian dari hak asasi gitu loh. Bagian dari hak asasi, bagian dari kesehatan seksual yang sejahtera. Karena kalau ada dipaksa di situ, kemudian ada intimidasi, merasa didiskriminasi, dia punya orientasi seksual seperti ini, dia memenuhinya dengan cara yang kemudian ternyata ke orang lain kok ngurus-ngurusi, maka itu dikatakan tidak sejahtera situasi kesehatan seksualnya, secara psikis, secara mentalnya. Dan itulah yang kemudian membuat kaum muslimin hari ini itu justru semakin mereka
mereka lupa bahwa mereka itu sudah punya tuntunan yang akan membuat mereka itu tidak perlu kesasar-sasar dan tidak perlu nyari-nyari lagi begitu solusinya. Dan itu juga akan mengantarkan besok di akhirat itu ketika kita dikembalikan pada Allah, kita bisa bertanggungjawabkan gitu. Tidak kecelik gitu loh, tidak kecelik gitu ya. Nah, jadi itu catatan pertamanya ya. Maka kita harus menjadikan tuntunan Islam itu sebagai sebuah rujukan, begitu ya Mas Ishak ya. Nah, kalau kemudian kita menjadikan Islam sebagai rujukan, maka kita tidak akan bingung meletakkan LGBT ini posisinya kalau dalam pandangan Islam itu bagaimana? Apakah ini persoalan kesehatan, apakah ini persoalan mental, apakah persoalan enggak gitu. Tanya saja, kemudian kita akan dapati bahwa ketika kita bicara LGBT itu kan ya, mungkin nanti tidak semuanya bisa dibahas ya secara globalnya saja. Kalau L itu kan mungkin bagi dulur editor yang belum pernah tahu misalkan ya, saya tidak tahu ya. L itu kan L itu lesbian ya masih saja. Lesbian memiliki orientasi seksual kepada sesama jenis tapi untuk yang perempuan gitu kan. Kemudian G itu gay ya, laki-laki sesama laki-laki. Lalu B biseksual itu berarti dia ACDC ya maksudnya ya dengan laki-laki ya dengan perempuan gitu. Lalu yang T transgender, ini mereka-mereka yang merasa identitas gendernya itu beda dengan identitas biologisnya gitu ya. Dia terjebak pada jenis kelamin yang salah, misalkan dia merasa itu cewek tapi badannya itu laki-laki. Sehingga kemudian dia merubah gendernya gitu ya, karena meskipun dia itu laki-laki tapi kan di dalam tubuhnya itu perempuan gitu loh, atau sebaliknya dia mengatakan seperti itu. Dan ini ketika kemudian kita mengikuti prinsip atau narasi yang itu dibangun atas dasar itu adalah hak asasi manusia atau hak dasar, maka kita lihat tambah lama kan nambah itu istilah yang mereka punya untuk menggambarkan ragam orang yang memiliki orientasi seksual itu nggak hanya secara sesama jenis atau lawan jenis gitu kan ya. Selain ada LGBTQ itu dan macam-macam di belakang itu sampai plus gitu kan ya. Karena masih dibuka peluang untuk berkembang lagi gitu kan. Ya kenapa bagi kita nggak bingung kita memandang begitu itu. Karena begitu kemudian manusia itu menganggap bahwa kebebasan berperilaku itu adalah hak asasinya dia. Maka itu kan berkolaborasi dengan bisikan setan itu, kamu kan jangan tunduk kepada tuntunan Allah. Begitu tidak tunduk kepada tuntunan Allah, hidup semaumu, ya dibawa melakukan apapun Anda akan pernah ada puasnya. Kalau kemudian sebelumnya itu dengan heteroseksual, dengan lawan jenis satu orang, wah kurang dengan banyak orang. Kemudian kalau dengan lawan jenis itu sudah bosan dengan sesama jenis. Kalau kemudian sudah dua-duanya, sekarang coba dua-duanya ACDC. Kalau pun juga sudah manusia itu sudah dihabisi semua lah, misalkan sudah dia coba semua dengan cara bagaimana, dengan hewan kan begitu kan, dengan alat, gak akan ada selesainya sampai apa akhirnya ya sampai dia itu dipaksa berhenti karena mulutnya sudah disumpal tanah dan dia harus kembali mempertanggungjawabkan di hadapan sang pencipta dia, sang pencipta naluri seksual yang dia katakan membuat dia melakukan hal seperti itu tadi. Kan begitu, baru dia akan berhenti dan baru pada saat itu dia akan menemukan apakah benar klaim kebebasan hak asasi manusia selama ini kemudian dia dengung-dengungkan, dia perjuangkan itu memang itu. Karena mereka kan mendasarkannya, definisi hak asasi manusia adalah hak dasar, hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pemberian dari Tuhan. Anugerah ya malah. Anugerah Tuhan. Tetapi kemudian ketika ada aturan, misalkan aturan dari Tuhan mengatakan dia harus menutup aurat, dia katakan itu bertentangan dengan hak asasi manusia. My body, my authority. Untuk buku itu adalah kedaulatanku, kok mau pakai baju kok sampai diatur oleh dogma-dogma agama kan begitu kan ya. Bahwa saya memiliki sebagai manusia itu memiliki naluri seksual yang perlu untuk dipenuhi, ketika kemudian pakai diatur-atur harus dengan sesama jenis atau lawan jenis dengan cara pernikahan dan seterusnya, itu sesuatu yang memaksa. Kenapa saya harus mengikuti aturan-aturan atau norma-norma, ya itu melanggar hak asasi saya kan begitu. Jadi kalau bagi seorang muslim sebenarnya ini harus mulai disadari, kita sebenarnya konsep itu memang bukan konsep dari Islam. Hak asasi manusia dengan narasi seperti itu sama sekali tidak ada dalam pandangan Islam. Yang kita kenal itu adalah hak syar'i yang memang diberikan oleh Islam. Ketika kemudian Islam menetapkan bahwa seorang anak itu tidak boleh dibunuh gitu ya, tidak boleh diaborsi, bahkan ada di situ dijelaskan ada hukumannya. Begini nanti kalau kemudian Anda melakukan pembunuhan ketika janin, ada kemudian harga yang harus Anda bayar, hukuman harus kemudian Anda alami gitu kan ya. Ketika kemudian seseorang itu
bahkan difitnah saja lah, melakukan zina, difitnah melakukan hal-hal yang itu hina atau kemaksiatan, itu akan ada hukuman. Jadi di situ kita melihat bahwa ada hak manusia untuk dijaga kehidupannya. Bagaimana kemudian seorang bayi yang lahir di dunia ini, kalau dalam pandangan Islam, dia harus dipastikan setiap bayi yang lahir siapa yang menjadi penjamin nafkahnya, siapa yang akan melakukan pengasuhan dan pendidikan padanya, sehingga kemudian disusunlah hukum-hukum yang rinci tentang pernikahan, tentang perwalian, tentang hal kan gitu. Itu real karena memang dia menetapkan ketika ini jadi hak, itu ditetapkan oleh syarat begini cara memenuhinya. Beda dengan klaim saja hak hidup anak, tapi bolak-balik itu di negara-negara barat itu justru aborsi itu keleleran kan begitu kan ya. Per detik itu terjadi. Itu omong kosong gitu. Kita tuh tidak perlu sebagai umat yang mulia itu belajar dari peradaban sampah seperti itu gitu ya. Jadi ketika kemudian kita Islam mengatakan bahwa hukum pencurian itu adalah haram, begini hukumannya, itu karena hendak menunjukkan memang ada hak kepemilikan yang harus dijaga, nggak boleh dirampas, nggak boleh diambil alih. Nah itu kan memang ada seperti itu. Bahkan ketika kemudian misalkan Islam menetapkan ada hukum-hukum keharuman memakai narkoba, keharuman untuk meminum minuman khamr dan seterusnya, karena ada akal yang harus dipelihara pada diri manusia. Jadi bukan kemudian hak asasi itu kebebasan berperilaku, terserah dia. Ya kalau terserah dia begitu ya, terserah dia itu kamu hidup itu juga dengan semua itu fasilitasnya dari Allah. Gak ada kemudian kebebasan. Kalau hak asasi manusia itu kan kebebasan bertingkah laku, berarti dia tidak mau terikat dengan apapun. Kebebasan individu itu menjadi sesuatu yang diglorifikasi, Mas Isa. Kemudian yang kedua kan kebebasan berbicara. Kalau dalam Islam jelas mangkanu yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kan gitu kan ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu bicara, boleh bicara apa saja, tapi asalkan benar. Kalau enggak wis demo. Kan gitu kan. Jadi enggak ada kebebasan berbicara, berpendapat, enggak ada. Anda boleh berbicara dan berpendapat apa saja asalkan benar. Kalau enggak benar demo. Gitu kan ya. Nah, jadi jelas gitu. Ya, ini untuk menunjukkan beda antara hak asasi manusia yang kemudian diklaim, dikiranya kalau kita tidak setuju konsep itu, berarti kemudian Islam itu anti kemodernan. Salah. Bukan itu ya, bukan. Justru kita itu memiliki konsep yang sangat jelas tentang bagaimana hak dari hak seorang manusia, bahkan itu diiringi dengan pengaturan yang lengkap untuk memenuhinya. Bukan jargon kosong begitu. Dan itu adalah karena kita tunduk kepada tuntunan syarak malah justru. Nah, justru kemudian kalau kita bicara bagaimana kemudian Islam meletakkan LGBT itu adalah perbuatan maksiat, Mas Isa. Kemaksiatan atau kriminalitas atau jarimah yang berhak untuk dijatuhi sanksi. Jadi dia bukan masalah kesehatan mental, bukan persoalan menyimpang kejiwaan. Udah, itu adalah kriminalitas, itu adalah jarimah, pelanggaran terhadap syariat. Karena kemudian syariat telah menetapkan bahwa diciptakan manusia itu berpasang-pasangan, kalian itu berpasang-pasangan itu untuk kemudian satu sama lain kemudian bukan yang maksudnya berpasangan itu kan kemudian kita tuh menikah di situ itu ya di arum itu ya. Itu karena kemudian memang Allah mempasangkan bahwa keluarga itu dibentuk dari suami dan istri ya? Kan begitu kan ya. Kita mau membuka tuntunan Al-Quran, kita mau membuka tuntunan dari hadis, baik dalam bentuk afalnya Rasul ataukah akwalnya Rasul ataukah takrir Rasul, kita mendapati penjelasan bahwa yang namanya pernikahan, yang namanya pemenuhan terhadap kebutuhan naluri seksual itu ya hanya dalam pernikahan, dan pernikahan itu adalah laki dan perempuan. Kan bukan dengan sesama jenis, baik laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dan perempuan. Nah, jadi ketika kemudian ini merupakan sebuah kekeliruan, sebuah kemaksiatan, bagaimana kalau kemudian kita melihat Islam kemudian memberikan sebuah perangkat peraturan untuk membuat bahwa agar perilaku yang lurus, yang sesuai dengan tuntunan Islam itu tetap terjaga di masyarakat. Ya, jadi bagaimana caranya mereka yang sebelumnya itu tidak terbersit sedikit pun, yang belum pernah melakukan pelanggaran atau kemaksiatan ini, itu dibikin dengan mekanisme yang ada agar tidak terbersit ke arah sana secara pikiran, tidak kemudian didorong oleh masyarakat di sekitarnya tempat tinggal dia untuk kemudian mengikuti tren yang ternyata seperti itu, atau kemudian tidak kemudian juga menjadi orang yang membanggakan
kemaksiatan itu. Nah, itu melalui proses apa? Melalui sebuah proses edukasi dan pendidikan yang mencetak dan menghasilkan generasi-generasi muslim yang dia itu ngerti bahwa dia itu adalah hamba Allah, hidup adalah untuk mengabdi pada Allah sesuai dengan tuntunan Allah, sehingga kemudian dia harus mengilmui setiap amal yang dia lakukan agar selalu dalam koridor tuntunan syara. Itu seperti itu kan, itu pencegahannya. Kalau terus yang kedua, bahwa ketika kemudian ada di tengah-tengah masyarakat ini itu mereka-mereka yang sudah terlanjur melakukan maksiatan itu, sudah terjebak juga ada mekanisme di dalam Islam itu untuk kemudian membuat mereka itu berhenti, stop, tidak boleh melakukan kemaksiatan yang sama, tidak boleh mengulanginya, dan kemudian tidak boleh melakukan inspirasi untuk kerusakan itu ke tengah-tengah masyarakat, kan begitu kan? Jadi di situ untuk pribadinya dia harus taubatan nasuha. Untuk membuat dia itu kapok, itu juga ada mekanisme penjatuhan sanksi, kan begitu kan? Untuk menjaga agar di tengah-tengah masyarakat itu tidak beredar yang namanya ide-ide atau pemikiran atau narasi yang mengajak mempromosikan perbuatan bejat atau kemaksiatan ini, itu juga ada pengelolaan sistem media, kan begitu kan? Yang itu mengarahkan kepada masyarakat agar terbentuk masyarakat yang bertakwa, bukan yang rusak, bukan yang kemudian isinya kalau buka sosmed itu ya, itu kemudian orang-orang yang memperkenalkan gimana sih cara menjadi gay di negara orang gitu ya, bagaimana melakukan friend with benefit tanpa merasa ada kepikiran gitu kan. Pernah ada kan? Ada. Kalau kita scrolling sosmed itu akan ketemu itu. Podcast yang memberi inspirasi kayak begitu. Gimana sih kok bisa kamu itu sama dia gitu ya? Kalau friend benefit itu kan kayak coaching komplek kawin gitu loh. Pokoknya ketemu sama siapa asalkan bisa nyaman, bisa memenuhi naluri seksualnya, berhubungan seksual, sudah gitu. Gimana caranya supaya enggak kepikiran? Dikasih tipsnya. Jangan tukar-tukaran nomor, jangan nanya keluarga dari mana, dan pokoknya dalam sudah, pokoknya cuman saja kan, cuma cari kepuasan saja, sudah gitu, selesai kayak begitu itu mereka dapatkan itu dari masyarakat yang rusak ini, yang memang dibuka celah untuk itu. Jadi di sini kalau kemudian kita cermati bahwa komplit sebenarnya begitu loh. Nah, dan hari ini kenapa kalau kemudian ditanya kenapa kok sekarang LGBT itu semakin marak, semakin merajalela? Ya karena kita jebol pada setiap pilar penjaganya. Kan untuk bisa menegakkan syariah ini itu ada 3 pilar, Mas Isan. Yang pertama pilar individu, itu adalah yang akan mencegah seseorang untuk jatuh kepada kemaksiatan, yang berusaha untuk membuat dia itu berjalan lurus. Itu yang pertama adalah pilar ketakwaan individu. Karena kesadaran kan hubungan dia dengan Allah, bahwa dia itu hamba yang seharusnya menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Allah, itu akan membuat dia akan mengerem amal-amalnya itu tidak jatuh kepada kemaksiatan. Karena dia meyakini ada akhirat, ada pertanggungjawaban. Miqyasul amal dia di dunia ini berarti adalah halal haram, standar perbuatan dia adalah halal haram, bukan kesenangan saja, kan begitu kan ya. Maka itu menjadi pilar pertama. Ketika kemudian pilar pertama ini mungkin ada kalanya itu jebol. Kalau hari ini memang jelas-jelas jebol karena profil yang kayak begitu sudah mulai langka, diproduksi di mana. Kita kirimkan ke sekolah, ternyata kurikulumnya juga tidak membuat begitu. Kurikulumnya itu justru malah kalau hari ini pakai bahasa moderasi beragama, Mas Isa. Di antara ide moderasi beragama itu adalah definisi moderat itu adalah, atau lawan dari moderat itu yang dikatakan sebagai radikal itu adalah ketika menolak konsep-konsep atau narasi dari barat, contohnya hak asasi manusia. Itu spesifik disebut itu. Kalau misalkan tadi kita mengatakan kita menolak definisi bahwa manusia itu punya kebebasan berbicara, berperilaku, memiliki segala sesuatu gitu kan ya, beragama, bahkan gonta-ganti agama itu sebagai hak asasi, dan kemudian kita mengatakan itu bertentangan dengan apa yang ditentukan oleh Islam, maka orang yang kayak gini itu akan dicap sebagai radikal. Gitu kan? Dan sebaliknya berarti yang seperti itu menerima itulah yang moderat. Nah, ketika kemudian itu dilakukan, dijadikan sebagai bahan ajar kurikulum, apa produknya? Ya anak-anak kita yang itu tadi tidak akan meletakkan kesadaran hubungan dia dengan Allah itu sebagai sandaran dalam memandang apapun. Nah, begitu kemudian hak asasi manusia itu dijadikan sebagai pijakan, ya sudah. Tuntutan tadi kan ya pokoknya boleh melakukan apapun sampai ya kan, sampai apapun lah itu bebas. Gitu. Nah, itu pilar pertama dirusak. Hari ini kita lepas di situ. Masya Allah. Pilar kedua, masyarakat. Masyarakat ini itu sebenarnya kan sekolah besar generasi ya. Sekolah besar generasi ini itu dari mereka sebenarnya yang
umat ini itu generasi kita itu juga banyak belajar. Mereka belajar bagaimana enaknya jadi penguasa yang korup gitu ya. Itu ya karena dia lihat dari pemberitaan perilaku penguasa yang kemudian ternyata malai rakyat, tetapi kemudian ternyata uang hasil palaannya itu dia korupsi misalkan begitu kan. Dan ketika di sidang itu ternyata mereka lihat bahwa sistem pengadilan seperti ini, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu tuh seperti mereka itu diajari tentang sebuah kerusakan dan bagaimana melakukan kerusakan kan begitu. Bagaimana jalur-jalurnya, bagaimana inspirasi untuk melakukan kerusakan. Padahal itu adalah sekolah besar mereka. Nah, warna masyarakat itu seperti apa ya? Apakah di masyarakatnya itu mengatakan bahwa berusaha menormalisasi yang namanya LGBT ini, ataukah kemudian tetap meletakkan bahwa itu adalah sebuah kemaksiatan yang harus diluruskan? Nah, itu tergantung kepada apa? Tergantung kepada sistem apa, peraturan apa yang digunakan untuk mengatur interaksi di tengah masyarakat, kan begitu kan ya? Apakah mengharamkan aktivitas zina, ataukah menghalalkannya, terutama kalau di lokal-lokal tertentu, itu kan akan berbeda bentukannya. Apakah menghalalkan khomer secara mutlak, ataukah menghalalkannya ketika itu ada persentase tertentunya, beredarnya di sini, misalkan begitu kan? Di tempat-tempat sini. Gitu ya. Apakah yang namanya aktivitas gonta-ganti pasangan, free sex itu sesuatu yang dipandang tabu, dipandang sesuatu yang merugikan, ataukah dipandang nggak merugikan gitu, asal konsen, nggak merugikan dan nggak terkategori sebagai kekerasan seksual asalkan sama-sama setuju, suka sama suka. Nah, itu kan aturannya kan begitu. Termasuk ketika kemudian hamil di luar nikah, kumpul kebo, itu dipandang sebagai sesuatu yang biasa, yang memalukan, yang itu sebenarnya kemaksiatan yang harus diluruskan, ataukah itu biasa? Sama dengan kalau kita memandang di masyarakat barat dengan di masyarakat yang masih relatif di situ banyak kaum musliminnya, tentu kan akan berbeda. Ya kan, kumpul kebo itu biasa, menikah justru tidak biasa. Mereka biasa sampai punya anak tapi nggak pakai menikah, itu biasa dan itu bukan suatu hal yang tabu. Nah, ketika ada generasi lahir dari gambaran masyarakat kayak begitu, ya dia seolah-olah dia diajari seperti di sekolah bahwa nggak apa-apa pacaran, nggak apa-apa melakukan free sex, begitu kan, nggak apa-apa sampai punya anak, nggak harus menikah. Itu seperti diajarkan, padahal dia belajarnya dari interaksi keseharian dia hidup. Nah, itu udah dahsyatnya penerapan sistem itu seperti itu. Dan itu negara yang menetapkan aturan apa yang dipakai. Maka 3 pilar itu sebenarnya harus kita kembalikan kalau kita ingin melindungi generasi, gitu loh Mas Isan. Ya. Nah, jadi kalau kemudian bertanya, lalu saya mulai masuk kepada hal-hal yang sifatnya lebih teknis gitu ya. Ada yang kan bertanya, lalu bagaimana kita mengenali mereka ini Ustazah gitu kan ya. Ada WA yang masuk seperti itu. Kalau yang dimaksudkan oleh penanya ini itu adalah secara fisik, kita mau memastikan secara pasti 100% kalau kita temukan tanda ini berarti pasti dia homoseksual, itu tidak ada. Sulit ya. Tidak ada. Tetapi bahwa bisa jadi ada beberapa indikator yang membuat kita mestinya lebih waspada ketika menemui itu, bisa gitu ya. Misalkan kan seringkali kalau orang mengiranya, stigmatisasinya kalau homoseks pasti melambai gitu. Laki yang kemayu misalkan begitu. Yang dia lemah gemulai, ngomongnya bicaranya lemah lembut, pokoknya nggak maco misalkan begitu. Bisa iya, bisa enggak gitu. Tetapi bahwa kita memahami ketika kita bicara ini sama-sama laki-laki gitu ya. Bagaimanapun kan dalam relasi seksual mereka itu harus ada pada posisi, ada yang posisi menyayangi, ada yang disayangi, ada yang artinya harus imbal balik, ada yang memanjakan, ada yang harus manja. Sehingga kemudian memang meskipun sama-sama laki-laki, nanti itu akan memang terbentuk sebuah pola perilaku, berbicara, sikap yang tanpa mereka sadari gitu ya. Terutama ketika mereka ada dalam kondisi dengan pasangannya, salah satu pasti akan lebih seperti cewek manja, gitu ya. Manja, lebih kemayu, lebih ya begitu. Saya satu lebih ke arah maco begitu ya. Nanti kalau kemudian misalkan bisa jadi ada cowok-cowok yang kemayu, yang melambai, ya bisa jadi. Yang dalam kalimat-kalimat itu kemudian ya itu manja, yang itu enggak lazimnya begitu kan ya. Nah,
Tapi juga benar bisa juga kita dapati dari sini bahwa ketika ini misalkan cowok gitu ya. Kalau pada cewek di antara daya tarik tubuhnya alamiah itu bahwa di situ ada banyak lemak-lemak yang dibentuk oleh perkembangan hormon dan seterusnya, memang seperti itu. Nah, pada cowok itu kemudian untuk memunculkan daya tarik itu lebih lanjut, itu adalah mereka menggunakan tampilan dan otot-otot yang kemudian memang mereka jaga, penampilan itu mereka jaga betul. Ya, misalkan otot-ototnya itu seperti itu kalau pada perempuan itu seperti bagian-bagian tubuh yang menarik. Nah, kalau mereka itu membesarkan otot yang membentuk ototnya, dadanya six pack, perutnya yang six pack, dadanya yang bidang, wajah yang kelihatan bersih, kan gitu ya. Tampilan yang wangi, dandanan yang update, dan biasanya bajunya itu tidak ingin menutupi itu karena itu untuk menjadi daya tarik. Jadi biasanya mungkin sukanya nge-gym, tapi jangan dibalik loh ya. Kalau suka nge-gym pasti LGBT kan, nggak gitu. Tapi mereka karena perlu ada itu tadi loh, menjaga daya tarik itu kan lewat begitu. Jadi mereka biasanya nge-gym, dan itu juga di antara tempat-tempat atau sentra. Masya Allah. Mereka hunting dan bertemu dengan sesama ya di antaranya ya. Tapi nggak bisa dibalik ya. Pasti di situ pasti karena ada orang yang juga memang nge-gym. Nah, mereka suka nge-gym. Kalau kemudian mereka pakai baju, mereka pilih baju yang ketat, yang kalau kemeja yang slim fit istilahnya kalau hari ini. Kalau celana juga celana yang stretch, yang nempel. Jarang yang kemudian pakai yang longgar-longgar. Tapi jangan dibalik. Ini kan saya bilang tadi indikator saja gitu. Bisa jadi seperti itu. Gak mutlak ya. Gak mutlak gitu. Tapi ketika kemudian atau juga ditambah dengan beberapa menggunakan anting-anting di kiri ya, ketika kemudian itu sudah jadi pengetahuan umum masyarakat, dikiranya itu adalah bagian dari identitas itu, ya mereka bisa jadi ketika kamuflase nggak pakai itu atau dua-duanya dipakai kan gitu kan ya. Kalau kemudian dikiranya tatoan itu adalah simbol dari maskulinitas gitu. Mereka akan tutupi kegondeannya itu dengan menggunakan tato kan begitu kan. Jadi tidak bisa seperti itu kan. Tampilan fisik itu bisa bahkan berupa tentara, bisa berupa seperti seorang ustadz, seorang guru, seorang polisi, ya bisa gitu. Jadi bisa ada seperti semua gitu. Tidak ada kekhasan bahwa dia pasti harus seperti itu. Tetapi bahwa lazimnya laki-laki itu tidak terbiasa kemana-mana jalan bergandengan, sentuhan-sentuhan tubuh yang terlalu sering kan juga tidak. Kalau salaman ya salaman, nggak sepanjang setiap saat berpelukan, nempel-nempel kan juga nggak gitu. Tapi kalau kemudian kita menemukan ada kok cowok misalkan boncengan di motor kok memeluk erat dari belakang, atau sesekali ketahuan memeluk teman laki-lakinya dari belakang, itu bukan bahasa tubuh laki-laki yang normal. Nah, kan begitu kan ya. Sama dengan kalau kemudian cewek itu memang, kalau cewek lebih susah lagi untuk melihatnya gitu, karena mencari lebih indikatornya ya. Baik. Kalau mereka itu biasa berpelukan, berciuman untuk kemudian ketika salam dan seterusnya. Tapi ketika kemudian sentuhan-sentuhan tubuhnya itu sudah mulai terlalu lebay, nah itu juga harus waspada. Baik, Ustadzah, monggo kita lanjutkan kembali Ustadzah. Saya lanjutkan ketika kemudian tadi itu untuk membahas bagaimana kita mengenali ya. Kalau mengenali ciri-cirinya itu kalau hanya dari fisik saja tidak bisa. Tapi ketika kemudian sudah lebih tindakannya lebih spesifik mengarah kepada perilaku-perilaku yang lebih bersifat sensual atau romantisme, dan itu kemudian menampakkan sekali tidak wajar ya. Enggak wajar kecenderungannya. Kayak misalkan cowok normal ketika kemudian ada cewek yang sangat cantik lewat, atau kemudian dia akan suka membicarakan tentang cewek-cewek cantik itu ketika mereka adalah orang-orang yang normal lah. Bukan normal begitu, maksudnya normal dan tidak menahan diri karena paham ada tuntunan syara ya. Tuntunan syara kan dia meskipun ada cewek cantik lewat dia akan tetap menundukkan pandangan, dan dia tidak akan membicarakan itu karena itu nanti akan justru memusiri atau malah merangsang bangkitnya naluri seksual dia kan gitu. Tapi kalau orang yang dia mengeluarkan kebebasan, dikasih kebebasan, cowok yang suka pada lawan jenis perempuan, pasti dia pembicaraannya lebih ke arah membicarakan cewek-cewek, bagaimana menaklukkan mereka kan begitu kan ya. Tapi kalau yang ini nggak suka kepada lawan jenis, ya pembicaraannya justru lebih tertarik kepada
sesama jenisnya yang menurut dia menarik, kan begitu kan ya, menurut dia menarik. Nah itu bisa dalam perbincangan sehari-hari ketika ada teman yang begitu, kok setiap hari kok ngomongin itu cowok-cowok sampai detail begini ya, suka kemudian tontonannya, nyari circle-nya. Nah begitu bisa menjadi suatu kewaspadaan. Apakah bisa dikenali sejak dini? Sebenarnya kalau kemudian orientasi seksual itu tidak kemudian bawaan dari lahir sudah kelihatan, itu tidak begitu ya, tidak kelihatan. Sama dengan ketika anak-anak kita pada waktu masih kecil, belum balik begitu kan ya, belum keluar ketertarikan kepada lawan jenis karena dia belum matang organ-organ reproduksinya, ya dia bermain bersama temannya laki perempuannya biasa-biasa saja kan begitu kan ya. Tapi dan seiringnya waktu, ketika kemudian dia balik, ketika kemudian organ-organ reproduksi termasuk hormon-hormon yang berkaitan dengan itu kemudian mulai terproduksi kan begitu kan, mulai matang, di situ baru kelihatan dia akhirnya memiliki ketertarikan kepada misalkan pada lawan jenisnya kan begitu. Nah jadi kalau mengenali dari sejak kecil ya enggak bisa. Kalau kemudian anak saya kok dia suka misalkan suka mainan boneka pasti dia itu berarti jadi homoseksual masa depannya. Enggak, belum tentu ya. Enggak, bukan dari situ. Karena pada saat itu bahkan dia belum menunjukkan orientasi seksual begitu loh. Dia enggak ada ke sana. Tetapi bahwa orientasi seksual pada saat dia itu muncul di masa remaja atau dewasa itu tadi, itu bisa kita arahkan agar lurus sejak dini bisa. Itu adalah melalui pendidikan. Ya kan, pendidikan yang seperti apa? Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, itu adalah basis mengokohkan basis dari bangunan kepribadian Islam anak, itu akidah. Lalu kedua itu bagaimana kemudian mereka itu dikuatkan untuk kalau kamu muslim ya kamu milih tuntunan hidup itu dengan tuntunan Islam. Itu yang kedua. Jadi jangan sekuler, jangan ngaku muslim tapi nggak mau fanatik, nggak mau terlalu islami. Itu nggak masuk akal. Namanya kamu muslim ya tuntunan hidupmu ya harusnya pakai Islam kan gitu kan ya. Jadi agama itu sebenarnya juga doktrin ya harusnya. Agama ya, bukan doktrin. Ketika kemudian kita mengajarkan itu persoalan lain. Tetapi bahwa kalau kita itu muslim seharusnya pengakuan bahwa Allah itu yang menciptakan saya, alam semesta kehidupan ini, meletakkan itu sebagai al-khaliq, itu sebenarnya sekaligus juga seharusnya meletakkan dia adalah al-mudabbir, yang mengelola, yang ngurus, yang ngeramut alam semesta ini. Kan begitu kan ya. Bukan terus kamu cuma menciptakan saja ya Allah, tapi kalau masalah hidup ini mau saya atur seperti apa terserah saya. Urusan saya. Nah, jadi kan gitu ya. Kayak Allah diposisikan seperti membuat jam. Kalau sudah selesai bikin jam, sudah tugasmu selesai. Kan kayak gitu. Justru kemudian ketika kita mengakui bahwa Allah yang menciptakan kita, kelemahan kita, di situ pasti kita butuh aturan, tuntunan dari Allah. Gitu loh. Nah, itu adalah representasi, berarti kita akan hidup sesuai dengan tuntunannya. Lalu yang ketiga, bagaimana kita membentenginya itu dengan melakukan sebuah upaya untuk semakin mengokohkan, membekali anak-anak kita dengan sakofah ya, dengan pemahaman-pemahaman yang mereka butuhkan untuk setiap kali dia itu beramal. Nah, itu pemahaman tentang syariat ini. Kalau yang nomor 2 itu hubungannya Mas Ishak, antara akidah dengan pilihan hidup ya, pilihan hidup, aturan yang dia pakai untuk hidup. Kalau yang ketiga ini lebih ke arah kekayaan pemahaman yang dia punya, supaya kemudian dia itu ndak kosong, ndak bingung. Ketika anak itu misalkan ya, dia sebelum dipondokkan, dia sudah diberi pembekalan bahwa sudah secara alami sesuai tumbuh kembangnya dia diajari tentang kamu laki-laki itu auratnya di sini dan di sini, tidak boleh ada yang melihat, memegang dan seterusnya. Ketika itu bukan karena ada kebutuhan syar'i misalnya begitu. Ada meskipun tuh gurumu yang kemudian mengajak coba pijitin saya, kemudian meminta kamu juga dilepas celananya, kamu dilakukan begini, kasih simulasi juga. Seperti itu boleh apa tidak? Oh, enggak boleh. Ketika dia diberi informasi itu, diberi pembekalan semakin lengkap bahwa tidak boleh memperlihatkan aurat, tidak boleh kemudian berkholwat, tidak boleh kemudian melakukan tindakan zina, ini dan seterusnya, maka dia akan semakin terjaga. Karena anak-anak itu kan tidak tahu gitu loh. Dia tidak pernah tahu bahwa itu tuh keliru gitu tuh. Dimasuki itu sesuatu yang itu sebenarnya pelecehan ya. Sebenarnya itu keharuman ya. Sebenarnya itu adalah sebuah tindakan kekerasan seksual. Itu tidak ada, dia tidak pernah tahu itu gitu. Jadi ketika kemudian dia itu diberikan
pemahaman tentang tuntunan fikih-fikih ini, amalia praktis sesuai dengan tumbuh kembangnya, sesuai dengan kebutuhan amal yang mau dia lakukan, itu akan membentengi dia. Itu yang ketiga, ya, cara membentengi yang ketiga. Yang keempat, masyarakat itu harus menjadi masyarakat yang kondusif untuk tumbuh kembang mereka, yang membantu menjaga mereka itu tetap lurus. Jangan ketika kemudian ada bencong, ada transgender, itu tambah dianggap lucu, malah itu dijadikan sebagai sebuah biasa, komoditas gitu ya. Misalkan kalau lagi ini 17 Agustusan coba bapak-bapak memakai daster sepak bola, kalau kemudian kita memahami tuntunan Islam, laki-laki berpakaian atau bertingkah laku menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan bertingkah laku dan berpakaian menyerupai laki-laki, itu nggak boleh. Kita juga nggak boleh kemudian anak kita laki-laki kita pakaikan kerudung lalu kita merasa senang, ya lucunya, cantiknya, padahal dia jelas laki-laki. Itu sesuatu yang akan membingungkan dia. Dia dikokohkan seperti apa sebenarnya identitas seksual dia, begitu loh. Jadi itu yang keempat, masyarakat itu jangan malah menormalisasi yang seperti itu. Ada pelaku homoseksual keluar dari penjara, wah diglorifikasi kayak menyambut pahlawan saja. Kan ada kan yang keluar artis yang di penjara karena homoseksual, ketika keluar waduh disambut gitu kayak siapa begitu. Itu begitu tuh nggak usah gitu ya. Kemudian yang terakhir, tapi ini nggak paling ringan, keberadaan negara yang benar-benar melindungi dan mengayomi rakyatnya dan penerapan seluruh sistem yang mengatur interaksi masyarakat itu dengan benar ya. Itu pentingnya di sana juga ya. Jadi terus ada lagi pertanyaan gini, apakah sama antara pelaku dengan korban? Kalau dia itu sama-sama pelaku homoseksual, pelaku liwat, pelaku sodomi seperti kaum Sodom, itu sebenarnya kalau dalam fikih, baik pelaku baik yang di atas yang di bawah ya, yang jadi laki-laki maupun jadi perempuan, maksudnya istilah kalau hari ini itu boti ya. Boti itu berasal dari kata bottom itu yang di bawah. Nah, kalau baik yang boti maupun yang jadi cowoknya ya sama-sama nggak ada perbedaan pendapat, hukumannya mati kalau dalam Islam. Kalau memang dia menyadari itu, dia melakukan itu suka-suka dengan penuh kesadaran, itu hukumannya mati. Yang berbeda itu kan cara mematikan seperti apa gitu, cara menjatuhkan hukuman matinya. Nah, tapi kalau kemudian ini adalah sebuah tindakan perkosaan, ya beda. Ketika seseorang itu dipaksa, ketika seseorang itu di luar kemampuan dia, kemudian dia dipaksa melakukan kejahatan itu, di hadis maupun di Quran tidak dikatakan dia akan dihukum. Jadi kalau misalkan ada di kalau di hadis itu kan bahwa Allah itu mengangkat dari kaumku catatan amal atau yang dianggap sebagai dosa itu dari 3 kelompok ya. Orang yang melakukan kesalahan itu karena ketidaksengajaan, karena lupa, atau karena dia dipaksa. Nah, itu jadi kalau dipaksa ya dia tidak bisa disamakan dengan yang melakukannya dengan suka-suka. Gitu ya. Kalau kemudian di Al-Qur'an bisa nanti dilihat di Al-An'am 145, nanti sahabat-sahabat atau tular kita bisa melihatnya di situ. Jadi di situ itu kalau Ibnu Qayyim mengisahkan ayat ini jadikan hujah oleh Ali bin Abi Thalib ketika ada seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang penggembala untuk dapat air minum sementara dia posisinya kehausan. Nah, itu kemudian Imam Ali ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah saat itu mau menghukumi, dia menyatakan ada ayat ini dalam Al-Qur'an Al-An'am 145. Itu menunjukkan bahwa kalau dipaksa itu Allah nggak akan menghukumnya karena darurat. Kalau gitu perkasaan ya, kalau perkosaan. Tapi kalau kemudian di sini meskipun anak itu usianya 16, 17 dalam pandangan hari ini, undang-undang hari ini itu anak-anak, ketika kemudian dia melakukannya dengan suka sama suka, nah itu juga suatu kemaksiatan. Kalau sudah kemaksiatan, usia itu sudah mukallaf, kalau dalam pandangan Islam yang menjatuhkan sanksi memang negara. Gitu. Makanya kalau dalam pandangan Islam itu sebelum anak itu mukallaf, orang tua, para pendidik itu akan memakai semua perangkat yang dia punya untuk membuat anak itu terlahir lurus gitu loh. Untuk kemudian berjalan lurus supaya tidak sampai jatuh dihukum oleh negara. Kalau perlu ada takdib, ada penjatuhan sanksi dalam pendidikan, itu akan diambil oleh guru, oleh orang tua. Tetapi tidak dalam rangka untuk apa? Kalau dalam pendidikan itu kan bukan, takdib itu bukan untuk menghukum sebagai sebuah pelanggaran, tapi itu dia
dalam rangka anak sedang belajar, belum sempurna pemahaman yang dia punya, kepribadian Islamnya masih on off, kadang dia kadang enggak. Nah yang kayak begitu itu dibantu dengan adakan dikasih hukuman. Masya Allah. Takdib namanya, bukan karena kebencian, bukan karena apa namanya ingin mengkapokkan atau nggak suka, enggak, tetapi itu dalam rangka meluruskan anak. Begitu lurus dia harus disambut. Tapi kalau kemudian negara prinsipnya itu justru penjatuhan sanksi yang tegas itu memang satu sisi itu akan membuat orang-orang yang tidak melakukan kemaksiatan, belum melakukan kemaksiatan yang sama, itu akan diajari untuk jangan pernah sekali-kali melakukan itu. Jerah. Sisi yang lain bagi pelaku ketika kemudian dia itu bertaubat nasuha gitu ya, dijatuhinya sanksi oleh negara, itu akan menjadi penebus adab dia di akhirat. Begitu. Jadi memang kalau taubatan nasuha orang akan berusaha ngambil hukuman itu karena dia ingin daripada di akhirat gak seberapa hukuman di dunia ini kan gitu. Itu kalau dalam sistem Islam kalau hari ini memang belum ada karena memang tidak diterapkan di sistem Islam tersebut begitu ya Mas Ishak ya. Nah, masih ada waktu nggak ini? Sampun Ustaz. Habis ya. Masya Allah ya habis. Jadi semoga yang sedikit tadi mungkin bisa memberi perspektif yang lain yang kelihatannya membuat ruwet urusan ini itu kan sebenarnya karena kita justru tidak menoleh kepada tuntunan Islam dan mengira narasi yang dipakai yang selama ini itu digembar-gemborkan untuk ngajari kita tentang hak asasi manusia, kebebasan bertingkah laku, berpendapat, beragama dan seterusnya itu dikira sebagai suatu kebenaran dan kita mengikutinya, padahal itu justru sumber kerusakan. Maka jangan sekali-kali melakukan itu. Para intelektual yang sehari ini lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka dipakai untuk menjadi legitimasi bahwa LGBT itu tidak sama dengan kaum Sodom dan seterusnya. Sadarlah bahwa itu merusak generasi gitu loh. Masa kemudian Anda itu mau membiarkan gitu, menjual agama ini dan harga yang sangat murah. Ya semoga yang hari ini sedang terpuruk dan menjadi pelaku kemaksiatan ini, semoga Allah kuatkan, Allah mudahkan azamnya, dimudahkanlah ikhtiarnya itu untuk kemudian kembali di jalan Allah. Bisa, tetap bisa. Kalau ada pertanyaan apakah bisa sembuh, bisa. Tapi pasti berawal dari azam, dari dirinya dulu, keinginan kuat, niat yang benar-benar kuat dari dia dulu. Karena yang lain-lain di sekitarnya itu akan membantu. Tapi kalau dia sendiri belum, nggak bisa, gitu ya. Saya kira mungkin itu ya, Mas Ishak. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan, atau mungkin ada beberapa hal yang masih belum terjawab atau belum jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi